Assalamualaikum Ananda. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan hukum benda pertama atau persilangan monohibrid. Soal persilangan monohibrid yang akan kita bahas pertama adalah soal monohibrid biasa atau dominasi sempurna. Apabila disilangkan tanaman tinggi dengan rendah dan diketahui tanaman tinggi bersifat dominan terhadap keturunannya, tentukan perbandingan fenotip dan genotip keturunannya. Oke, sebelum kita membahas, silakan dicatat dulu ya, Nanda. Sudah, oke, yuk kita bahas. Dari soal diketahui bahwa tanaman tinggi yang bersifat dominan disilangkan dengan tanaman rendah. Ditanya perbandingan fenotip dan genotip keturunannya. Berarti dari soal ini yang diketahui itu tanaman tinggi, berarti itu adalah parentalnya. Jadi kita dapatkan cara menjawabnya parental atau dilambangkan dengan P, tanaman tinggi disilangkan dengan tanaman rendah. Karena tanaman tinggi ini bersifat dominan tadi, maka dilambangkan dengan huruf besar, yaitu T besar. Kemudian tanaman rendah dia bersifat resesif, maka dilambangkan dengan T kecil. Maka kita keluarkan gametnya. T besar itu lambangnya cukup T besar saja, T kecil lambangnya adalah T kecil. Maka kita dapatkan F1-nya adalah T besar T kecil 100%. Jadi perbandingan genotip atau lambang gennya berarti T besar T kecil 100% dan perbandingan fenotip dari T besar T kecil itu merupakan tinggi semuanya 100%. Gimana Ananda? Mudah bukan? Yuk kita lanjut soal kedua. Masih tipe monohibrid biasa atau dominasi sempurna. Pada persilangan monohibrid, tanaman tinggi disilangkan dengan tanaman pendek. Dan kemudian F1-nya disilangkan antara sesamanya. Tentukanlah perbandingan fenotip dan genotip pada generasi F2. Silakan Ananda catat soalnya dulu sebelum kita bahas. Gimana Ananda? Yuk kita bahas lagi soalnya. Dari soal diketahui tadi tanaman tinggi yang bersifat dominan disilangkan dengan tanaman pendek. Ditanya perbandingan fenotip dan genotip keturunan F2 bila S1 disilangkan sesamanya. Maka sama seperti tadi, parentalnya kita buat tanaman tinggi disilangkan dengan tanaman pendek. Karena tanaman tinggi dominan daripada tanaman pendek, maka tanaman tinggi kita lambangkan dengan huruf besar, T besar, silang dengan T kecil. Maka gametnya kita keluarkan. T besar gametnya adalah T besar saja, T kecil gametnya adalah T kecil. Maka kita dapatkan F1-nya adalah T besar T kecil. Kemudian untuk mendapatkan yang namanya F2 itu didapatkan dari parentalnya apabila ini F1 ini tadi F1 disilangkan dengan sesamanya. Berarti T besar T kecil silangkan dengan T besar T kecil. Kemudian kita keluarkan gametnya bahwa T besar T kecil ini gametnya T besar dan T kecil. Kemudian T besar T kecil juga gametnya adalah T besar dan T kecil. Lalu apa yang kita lakukan? Untuk mencari keturunan F2 kita gunakan papan catur atau diagram Garpu. Nah, kita lihat pertama dulu menggunakan papan catur. Kita pisahkan masing-masing gametnya. T besar 1, T kecil 1. T besar 1, T kecil 1. Nah, kita silangkan hasilnya didapatkan sesuai papan catur. T besar itu adalah tinggi. Kemudian T besar T kecil tinggi. Jadi kita bisa melihat di sini ada 3 buah tinggi dan 1 rendah. Oke, kita lanjut gimana dengan diagram Garpu. Caranya sama saja pada prinsipnya. Kita buat T besar, di bawahnya ada T kecil, kemudian T besar,
kita silangkan, dia T besar T besar jadi T besar T besar, T besar T kecil jadi T besar T kecil, T kecil T besar jadi T besar T kecil, kemudian T kecil T kecil jadi T kecil T kecil, seperti itu Ananda. Jadi kita akan mendapatkan bahwa perbandingan genotipnya tadi 1 T besar, 2 T besar, banding 1 T kecil sama dengan 1 banding 2 banding 1. Sementara perbandingan fenotipnya tadi itu adalah 1 T besar banding 2. Perbandingan fenotipnya 1 T besar banding 2 T besar T kecil banding 1 T kecil, maka kita dapatkan 3 tinggi dan 1 rendah. Kita lanjut ke soal ketiga. Ini adalah tipe monohibrid dominansi tidak sempurna atau intermediate. Gimana pula ya bentuk soalnya? Yuk. Apabila bunga merah yang dominan disilangkan dengan bunga putih yang resesif, menghasilkan keturunan merah muda, M besar, M kecil, yang intermediate. Apabila F1 disilangkan sesamanya, tentukan perbandingan fenotip dan genotik keturunannya. Oke, kita bahas Ananda. Dari soal diketahui parentalnya berarti bunga merah bersifat dominan disilangkan dengan bunga putih yang resesif. Didapatkan F1-nya adalah merah muda, M besar, M kecil. Ditanya perbandingan fenotip dan genotik keturunan F2 bila F1 disilangkan sesamanya. Berarti kita cari F1 terlebih dahulu. Untuk menjawabnya, parentalnya berarti tadi bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Bunga merah itu karena dia dominan maka kita lambangkan dengan M besar, sementara bunga putih dengan M kecil, maka dikeluarkan gametnya, kita dapatkan F1-nya adalah M besar, M kecil atau merah muda. Untuk mendapatkan F2 berarti parentalnya adalah F1 disilangkan sesamanya, yaitu M besar, M kecil, kita silangkan dengan M besar, M kecil. Selanjutnya, gamet-gamet tersebut kita masukkan ke papan catur atau diagram garpu. Pertama, kita lihat dulu papan catur ya. Gamet-gamet tadi, Ananda, bisa kita lihat di sini. Kita pisahkan M besar, M kecil, M besar, M kecil. Maka kita dapatkan pesilang M besar dengan M besar itu dapat M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil lagi. M kecil dapat M kecil lagi. Setiap ada M besar, M kecil, ini dia merah muda. Setiap ada M kecil, dia putih. Setiap ada M besar, dia merah. Maka kita dapatkan dengan cara yang sama menggunakan diagram garpu, sama juga pada dasarnya. Pisahkan M-nya, M besarnya dengan M kecilnya. Bisa Anda pahami ya. 1 M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Yang jumlahnya sama diagram garpu dengan papan catur. Terserah Ananda mau paham cara yang mana. Tapi Ibu sarankan untuk memahami cara dengan diagram garpu ini. Kemudian kita dapatkan perbandingan genotipnya adalah M besar, banding M besar, M kecil, banding M kecil sama dengan 1 banding 2 banding 1. Kemudian perbandingan fenotipnya adalah 1 M besar, kemudian 2 M besar, M kecil, banding 1 M kecil sama dengan merah banding merah muda banding putih sama dengan 1 banding 2 banding 1. Oke Ananda, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ibu harap Ananda paham dan mengerti. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.